Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sotik, NIM 1119098 dari kelas HKIC. Di sini saya akan sedikit mereview materi SPI dari materi 1 sampai 7 dari peradilan masa pra-Islam. Yang pertama, peradilan pertama. Sebenarnya peradilan telah terjadi sejak adanya manusia di dunia ini. Pada masa Nabi Adam terjadi pertikaian antara dua anaknya yang bernama Khalil dan Labil. Sementara Nabi Adam yang menjadi hakim dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Hanya saja bentuk peradilan masa itu belum dapat dikatakan peradilan pada masa itu karena masih sedikit orang-orangnya, dan pada saat itu juga belum mengenal yang namanya hakim serta tugas-tugas perundang-undangannya. Hakim pertama kali yang disebut dalam sejarah kemanusiaan adalah Nabi Daud dan Sulaiman. Sebelum Allah memilih Nabi Daud menjadi hakim, Allah menguji mereka dengan menurunkan dua malaikat yang menyerupai manusia, yang kemudian keduanya saling berselisih dan meminta keadilan kepada Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud melihat bahwa alasan yang dimiliki oleh keduanya inikah yang berdampak kezaliman pada Nabi Daud, segera menetapkan putusan dengan mengatakan, sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan kepada kambingnya, dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada yang lainnya, kecuali orang yang beriman dan mengajarkan amal saleh, dan amal sedikitlah mereka ini. Lalu keduanya tersebut memandang kepada Nabi Daud dan berkata, ini keputusan yang zalim. Engkau tidak adil, bagaimana engkau memutuskan hanya mendengarkan satu pihak saja? Kemudian Nabi Daud mengetahui bahwa Allah sedang mengujinya, maka ia meminta ampun dan bersujud dan bertaubat. Yang kedua, keadilan bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Telah dikatakan bahwa sejarah peradilan telah ada sejak adanya manusia. Begitu juga bangsa-bangsa yang telah berkembang di masa lalu, seperti peradilan di bangsa Romawi, Persia, dan Mesir kuno. Bangsa ini telah memiliki lembaga-lembaga peradilan yang terorganisir dengan memiliki undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang dilaksanakan oleh para qadhi, di mana mereka telah mempunyai teknik dalam mengambil keputusan dan alat-alat pembuktiannya, meskipun masih sangat sederhana. Yang ketiga, peradilan bangsa Arab Jahiliyah. Tatanan kehidupan bangsa Arab sebelum Islam sebagai berikut. Yang pertama, menganut paham kekuasaan qabilah. Yang kedua, politik tertutup dengan partisipasi warga yang terbatas. Faktor keturunan lebih penting daripada faktor kemampuan. Selanjutnya, mengenal hierarki sosial yang kuat. Selanjutnya, kedudukan perempuan cenderung direndahkan. Namun kondisi sosial bangsa Arab pada masa itu tidak menyenangkan dan menganut hukum rimba, bahkan kenyamanan hidup tidak ada di sana, sehingga sering pula di masa itu adalah masa kegelapan, di mana kezaliman, perpecahan suku, penindasan, hidup berfoya-foya, dan gemerlap dunia bagi yang kaya dan hidup menderita bagi yang miskin. Kebodohan itu dan buta huruf di mana-mana, serta gudang masalah hidup lainnya. Macam-macam peradilannya. 1. Badan hukum, lembaga kehakiman yang dipegang oleh Banu Saham, yaitu golongan di antara golongan-golongan Quraisy. Badan ihtikan dan Quran, paranormal dan undian. Untuk menyelesaikan kasus ataupun masalah mereka dengan mendatangi paranormal, para dukun, dan para tukang ramal yang diyakini masyarakat Arab waktu itu. Dewa Muzahim, peradilan masa Rasulullah SAW. Yang A. Awal mula peradilan. Orang yang pertama menjadi hakim dalam Islam adalah Rasulullah SAW, berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 49 dijelaskan agar beliau memutuskan perkara di antara manusia dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dengan adil, seperti halnya perjanjian yang dibuat Rasulullah SAW antara kaum muslim dengan agama dan suku lain, bahwa apa yang terjadi di antara mereka, baik peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan kerusakannya, maka penyelesaiannya adalah kepada Allah dan Rasulullah SAW. Ini menjadi bukti bahwa Rasulullah dijadikan sebagai hakim dalam memutuskan setiap permasalahan yang terjadi di antara penduduk Madinah, sehingga beliau menjadi hakim satu-satunya dalam setiap perselisihan dan perkara. B. Sumber hukum, ikrar, pengakuan. Yang kedua, bukti. Yang ketiga,
sumpah. Yang keempat, penolakan. Contoh kasus dan penyelesaiannya. Ada beberapa kasus pada masa ini, tetapi saya di sini hanya menyebutkan satu saja, yaitu Hansa bin Hoddan al-Ansyariyah dinikahkan oleh bapaknya sedangkan dia janda dan tidak menyetujuinya. Lalu ia datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau membatalkan pernikahan tersebut. Lalu ia berkata kepada Rasulullah, saya tidak menolak sesuatu apapun yang diperbuat ayahku, tapi saya ingin mengajarkan kepada kaum perempuan bahwa mereka memiliki keputusan terhadap diri mereka sendiri. D. Para hakim pada masa itu: Amru bin As, Muaz bin Jabal. Sahabat lainnya adalah Uqbah ibnu Amir al-Juhani, Makil ibnu Ashar, Ali bin Abi Thalib, Utab bin Asib di Makkah, Al-Ala al-Atrami ke Bahrain. Peradilan pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Abu Bakar. Pada masa pemerintah Abu Bakar As-Siddiq, keadaan umat Islam tidak jauh berbeda dengan masa Rasulullah, sehingga tidak begitu tampak perkembangan di dalam hukum Islam, khususnya dalam keadaan peradilan di masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq relatif sama dengan peradilan pada masa Nabi. Yang kedua, pada masa Umar bin Khattab. Pada masa Umar bin Khattab, kekuasaan yudikatif mulai dipisahkan dari kekuasaan eksekutif. Bahkan mereka diatur tata laksana peradilan antara lain dengan mengadakan penjara dan pengangkatan sejumlah hakim untuk menyelesaikan sengketa antara anggota masyarakat yang bersendikan pada Al-Quran, Sunnah, Ijtihad, dan Qiyas. C. Masa Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu juga mengikuti langkah yang ditempuh oleh Khalifah Umar dalam hal pemilihan qadhi dan juga dalam memutuskan perkara. Tak banyak yang berubah pada masa peradilan Utsman bin Affan karena beliau tinggal meneruskan saja sistem Umar yang sudah tertata rapi. Salah satu perubahannya jelas adalah dibangunnya bangunan khusus yang digunakan untuk peradilan negara Islam. D. Masa Ali bin Abi Thalib. Demikian pula pada masa Ali bin Abi Thalib, beliau mengikuti langkah yang telah dijalankan oleh para khalifah sebelumnya, dan beliau selalu memberikan pesan terhadap kodi-kodi yang bertugas agar menjalankan tugasnya berdasarkan dengan keadilan dan kasih sayang terhadap masyarakat. Ali juga sangat memperhatikan para gubernur dan para hakim dengan bimbingan dan pengarahan. Peradilan pada masa Bani Umayyah. Awal mula berdiri dinasti Umayyah adalah ketika masa Khalifah Ali. Pada saat itu Muawiyah menjabat sebagai gubernur di Damaskus, yang juga masih kerabat Utsman, menuntut atas kematian Utsman. Dengan tahrik dan keserdikannya, Muawiyah mempermainkan emosi umat Islam. Muawiyah tidak mau menghormati Ali, bahkan menyudutkannya dalam dua pilihan, yaitu menyerahkan para pembunuh Utsman atau menerima status sebagai orang yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu, sehingga ia harus diturunkan dari jabatan khalifah. Dari perselisihan tersebut, terjadilah peperangan antara Ali dan Muawiyah. Peperangan tersebut dikenal sebagai Perang Siffin karena terjadi di daerah yang bernama Siffin. Akibat Perang Siffin, dari kubu Ali sendiri menjadi terpecah dua, yaitu yang tetap setia kepada Ali disebut Syiah, dan yang keluar dari Ali disebut Khawarij. Sejak peristiwa itu, Ali tidak lagi menggerakkan pasukannya untuk menundukkan Muawiyah, tapi menggempur habis orang-orang Khawarij. Hubungan peradilan dengan penguasa. Hubungan antara peradilan dengan penguasa memang sangat saling terikat. Hal ini dapat dilihat misalnya dari sistem pemerintah yang demokratis menjadi monarki, sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan. Pada masa ini, kerajaan Bani Umayyah diperoleh melalui kekerasan diplomasi dan tipu daya, tidak dengan pemilihan atau suara terbanyak sebagaimana yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Bentuk peradilan dan praktik peradilan. Ciri khas praktik peradilan pada masa Bani Umayyah: 1. Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya sendiri. Yang kedua, lembaga peradilan pada saat itu belum dipengaruhi oleh penguasa. Hakim memiliki hak otonom yang sempurna, tidak dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. Bentuk peradilan al-qadha, yang merupakan tugas qadhi dalam menyelesaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Yang kedua, al-hisbah, yang merupakan tugas al-muhtasib dalam menyelesaikan perkara-perkara umum dan soal pidana yang memerlukan tindakan cepat. Al-mazalim, dibentuk oleh pemerintah khusus membela orang-orang mazlum teraniaya akibat
sikap semena-mena dari pejabat negara atau keluarganya yang dalam penyelesaiannya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa. Pengadilan ini menyelesaikan perkara suap menyuap dan tindak korupsi. D. Hakim yang terkenal. 1. Al-Qadhi Surai. 2. Al-Qadhi As-Sisabi. Yang ketiga Al-Qadhi Ijaz. 4. Salim bin Atas. Peradilan pada masa Bani Abbasiyah. Sejarahnya, setelah kekuasaan Umayyah berakhir, kendali kekuasaan Islam dipegang oleh dinasti Abbasiyah. Fase ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Dalam sejarah Islam, fase ini dikenal sebagai zaman keemasan. Khalifah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari Khalifah Umayyah, di mana pendiri dari khilafah ini adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah Al-Soffah ibnu Muhammad ibnu Ali ibnu Abdullah ibnu Al-Abbas. Para pakar sejarah kebudayaan Islam membagi Daulah Abbasiyah menjadi 4 periode seperti 1. Masa Abbasiyah 1. Semenjak lahirnya Daulah Abbasiyah tahun 1032 Hijriah atau 750 Masehi sampai meninggalnya Khalifah Al-Wasik tahun 232 Hijriah atau 847 Masehi. Yang kedua, masa Abbasi 2 tahun 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 946 Masehi. Mulai Khalifah Al-Mutawakkil sampai berdirinya Daulah Buwayhi Al-Baghdad. Masa Abbasi 3 tahun 334 sampai 447 Hijriah atau 946 sampai 1055 Masehi. Berdirinya Daulah Buwayhi sampai masuknya kaum Seljuk ke Baghdad. Masa Abbasi 4 tahun 447 sampai 655 Hijriah atau 1055 sampai 1257 Masehi, dan masuknya orang-orang Seljuk ke Baghdad sampai jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Tartar di bawah pimpinan Hulagu. Pemerintah Abbasiyah berlangsung selama 524 tahun. Masa Daulah Bani Abbasiyah berpusat di Baghdad selama 5,5 abad dengan 37 khalifah. Ibnu Abbas As-Sofa adalah khalifah pertama dan Abu Ahmad Abdullah Al-Mustahsim sebagai khalifah terakhir. B. Hubungan peradilan dengan pemerintahan. Hubungan antara peradilan dengan pemerintahan saling berkaitan. Hal ini dapat dilihat dari pemimpin yang pertama, yaitu Abu Al-Abbas As-Sofa, yaitu mengeksekusi lawan-lawan politik, menggagas konsep negara teokrasi. Mesin propaganda dialihfungsikan sebagai sarana memperkuat kekhalifahan, mengakomodir suku-suku lain selain Arab. Ia juga membangun Hasimiyah sebagai pusat pemerintahan di daerah Anbar sebelum berakhirnya wafat pada usia 30-an. Kemudian ia digantikan oleh saudaranya sendiri. Jadi pada zaman Bani Abbasiyah sudah ada Mahkamah Agung dan Jaksa Agung serta peradilan-peradilan di tingkat provinsi atau kota kabupaten, artinya setiap wilayah sudah memiliki peradilan. Pada masa ini kekuasaan menjadi sangatlah luas, meliputi A. Jenis konflik sosial, yang kedua lembaga-lembaga sosial, yang ketiga lembaga yurisdiksi. Perubahan pada bidang peradilan. Perubahan peradilan pada masa ini yang dapat dilihat itu kemajuan Islam pada zaman Abbasiyah sendiri, yaitu dengan terbentuknya pemisahan jenis-jenis permasalahan sosial. Begitu pula dengan terbentuknya lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang perlu mendapat penyantunan dan lembaga-lembaga pemerintahan yang menangani kasus-kasus yang terjadi di masyarakat dalam rangka memelihara stabilitas sosial kemasyarakatan dan membagi kemaslahatan dengan seluas-luasnya. Peradilan pada masa Turki Utsmani. Sejarahnya, kerajaan Turki Utsmani merupakan termasuk salah satu dari 3 kerajaan terbesar Islam pada masa pertengahan. Selain Safawiyah dan Mughal, kerajaan ini ada di Istanbul, Turki. Kerajaan itu berasal dari suku bangsa pengembara yang bermukim di wilayah Asia Tengah. Mereka tergolong suku Kayi, salah satu suku di Turki Barat yang terancam gelombang keganasan serbuan bangsa Mongol. Bani Utsman untuk menuju tingkat yang lebih tinggi dengan naiknya Utsman menggantikan Sultan Alauddin II, maka berakhirlah pemerintahan Seljuk dan berdirilah kerajaan Utsmani yang dipimpin oleh Utsman yang bergelar Padishah Al-Utsman, raja besar keluarga Utsman. Nama kerajaan Utsmani itu diambil dari dan dinisabkan kepada nenek moyang yang pertama, Sultan Utsmani Ibnu Sauji,
Ibnu Ertogol, Ibnu Sulaiman Syah, Ibnu Qia al kepada Kanilah Kap di Asia Tenggara. B. Peradilan di Turki Utsmani. Kerajaan Turki Utsmani pada awal kekuasaannya tidak menganut salah satu mazhab. Fase berikutnya penguasa Turki Utsmani mengundang mazhab Hanafi sebagai mazhab resmi dalam hal fatwa dan peradilan. Kodifikasi undang-undang perdata, adopsi hukum barat. Modernisasi hukum masa Turki Utsmani dimulai pada pertengahan tahun 1800-an dengan melakukan beberapa kodifikasi. Modernisasi tersebut dimulai pada tahun 1840 Masehi dan 1851 Masehi dengan mengkodifikasi hukum pidana Islam. Yang kedua, majalah Al-Ahkam Al-Adliyah pada tahun 1869 sampai 1876 terjadi kodifikasi dalam majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Kodifikasi hukum majalah ini mempunyai makna yang sangat penting karena beberapa sebab, diantaranya yang pertama menjadi kodifikasi hukum pertama yang bersumber pada syariah. Yang kedua, munculnya majalah ini sebagai perlawanan yang berhasil terhadap kecenderungan dalam mengadopsi hukum Eropa pada masa Kesultanan Turki Utsmani. Yang ketiga, melambangkan usaha pertama yang dilakukan oleh negara Islam untuk melembagakan syariat, dan majalah ini diberlakukan di pengadilan sekular Nizami di seluruh Kesultanan Turki Utsmani. Pemberlakuan majalah di Turki sendiri berlangsung sampai tahun 1926, di Albania sampai tahun 1928, di Lebanon berlaku sampai 1932, di Suriah sampai tahun 1949, di Irak pada tahun 1953, dan di Yordania berlaku sampai 1977. Demikian review materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.